Hai teman-teman semua, Leite Homa. Ketemu lagi dengan aku di Cantonese Channel, channel tempat kita belajar bahasa Hong Kong Cantonese dengan cepat dan mudah secara gratis. Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas lagi mengenai kamus bahasa Kantonis ya. Di sini aku bahas lagi untuk kata-kata yang kelewatan. Misalkan ada ngam ya, bisa dibaca ngam, an, ngancai, nganfen, ngankip, ngancing, ngancu, nganmo, ngantoy, dan anti. Oke, langsung saja ngam ya. Kemarin kita sempat bahas kalau ngam itu benar. Dan kada yang kelewatan, ngam bisa juga diartikan gelap. Kalau biasanya ada yang bilang hak mang mang itu gelap gulita gitu ya. Tapi ada juga yang bilang ngam. Jadi misalkan contohnya di situ ada li diu lo hou ngam, ngo yao ti keng. Mungkin ini sedang jalan di, kalau orang naik gunung gitu kan ya, ada jalan kan jarang ada lampu, jadi jalannya itu kalau agak malam udah mulai gelap gitu. Jadi li diulo, jalan ini, hou ngam, sangat gelap. Remang bisa diartikan juga kalau yau tingam berarti remang-remang, kalau hou ngam bisa ya sangat gelap kayak gitu ya, karena mungkin nggak ada lampu. Ngo yau ti keng, ngo aku, yau ti itu ada sedikit atau agak, keng itu takut. Jadi li diulo hou ngam ma, ngo yau ti keng, jalan ini sangat gelap, aku agak takut. Jadi mungkin kita lagi jalan ke gunung gitu, terus mulai gelap ya karena nggak ada lampu, jadi jalannya remang-remang kayak gitu. Atau yang rumahnya di NT atau pedesaan gitu ya, kan kadang jarak lampu atau penerangan tuh agak jauh, jadi ada sebagian jalan itu gelap gitu. Jadi bisa bilang li diulo hou ngam ma, ngo yao ti keng. Li diulo hou ngam ma, ngo yao ti keng. Lalu kalau ngam cing peng, jadi peng itu memang tulisannya mungkin saya tulis dengan B ya di sini beng, tapi jangan dibaca beng, tapi agak ke huruf, lebih berat ke huruf P, karena orang sini kalau kadang B itu dibaca P juga. Jadi ngam cing peng itu penyakit kanker ya, sebenarnya macam-macam, ada kanker hati, kanker apa, tapi saya ambil umumnya aja penyakit kanker kayak gitu, karena kalau satu-satu banyak nanti bahasnya. Contohnya jamyat yisang wa bobo yao ngam cing peng. Jamyat kemarin ya, yisang dokter, wa bilang, bobo nenek, yao ada, ngam cing peng penyakit kanker. Jadi mungkin kemarin majikan bawa nenek kita ke dokter untuk periksa, terus dia ada sakit kanker gitu ya, majikan bilang ke kita gamyat yisang wa bobo yao ngam cing peng kayak gitu. Gamyat yisang wa bobo yao ngam cing peng. Jadi pengnya itu penyakit ya, ngam cingnya itu yang kanker. Oke, kita lanjutkan ke ngan. Yang kemarin tuh ngan yang artinya siang ya, siang gitu juga ngan. Ini diartikan perak, tapi bacanya agak berat, ngan, ngan itu perak. Kalau ngansek, ngansek berarti itu warna perak. Tapi kalau agak bacanya agak apa ya, ringan, maksudnya ngansek, ngansek itu warna, hanya warna. Kalau ngansek itu warna perak, kalau ngansek itu warna atau berwarna kayak gitu ya. Ada ngancai, ngancai itu uang receh yang logam-logam itu. Kalau nganpau itu dompet. Jadi bisa dibedakan ya antara ngansek dan ngansek. Ngansek, ngansek. Jadi kalau ngansek yang berat itu perak, kalau
warna perak ya. Kalau ngansek itu berarti warna biasa, berwarna kayak gitu, warna-warni. Oke, langsung ke contoh kalimat ya. Li diulin haingan leka mhaikam. Jadi li diulin, ini kalung ini ya. Jadi diu itu satuan untuk kalung, lin itu kalung, jadi li itu dari liti ini. Kalau li diu berarti ini, li diulin kalung ini. Hai adalah ngan itu perak, jadi kalau li diulin haingan leka. Jadi kalau maksudnya mau bilang kalung ini loh perak kayak gitu. Mungkin ada orang bilang kalungmu bagus, ini loh kalung perak kayak gitu ya. Hai kam, hai bukan, kam itu emas. Jadi li diulin haingan leka hai kam. Jadi kalung ini loh perak bukan emas kayak gitu. Selanjutnya ngoko nganpa hou jonga hou to nganjai. Ngoko aku ya, ngoko jadi aku menandakan milikku. Nganpau dompet, hou sangat jong berat. Hou to banyak, sangat banyak ya. Ngancai uang receh. Jadi ngoko nganpau hou jonga hou to ngancai. Dompetku sangat berat, banyak uang receh. Jadi ini langsung aku gabung ya, contoh kalimat dari dompet dan uang receh. Selanjutnya ngojungi lifun. Ya mau kita ngansek ngojungi, aku suka lifun model ini. Jadi mungkin kita bisa beli sepatu, beli tas, beli baju atau beli apa aja gitu ya misalnya. Jadi lifun, fun itu model ya. Jadi ojungi lifun, kita udah pilih-pilih. Aku suka ya model ini kayak gitu. Ya mau kita ngansek ya mau ada nggak kita itu lain ngansek warna. Jadi aku suka model yang ini, ada nggak warna yang lain kayak gitu ya. Ngojungi lifun, ya mau kita ngansek yawa, kalau ada gitu bilang yawa, kalau nggak ada ya mau gitu kan. Yawa, yao kamsek ada warna emas, ngansek warna perak, haksek warna hitam kayak gitu. Jadi kita bisa membedakan antara ngansek yang warna atau warna-warni dan ngansek warna perak gitu ya. Yawa, yau kamsek, ngansek, haksek kayak gitu. Oke, selanjutnya beberapa kosakata ya. Ngancing atau kadang hanya disebut dengan ngan itu mata, keseluruhan mata yaitu ngancing. Kalau nganju itu bola mata, jadi yang di dalam itu ya bola mata. Nganfen itu mengantuk. Kalau ngankip itu kalau orang ngantuk gitu kan matanya udah berat banget, kayak susah mau dibuka gitu kan, jadi matanya ketutup, aduh mataku berat banget kayak gitu kan, itu namanya ngankip. Lalu ada nganme itu alis. Kalau nganmo itu bulu mata. Kalau ngantoy berarti itu kantung mata. Oke, aku akan lanjutkan contoh kalimatnya ya. Oke, langsung kita masuk contoh ya. Tian zen hai yao ngan mo ju Tian, orang ini atau orang itu. Zen hai, memang. Yao ada. Ngan itu dari ngancing ya, mata. Mo itu tidak ada. Ju ini diambil dari nganju atau bola mata. Ya, ini bisa diartikan orang ini memang punya mata tapi nggak lihat kayak gitu ya. Tian zen hai yao ngan mo ju Jadi kadang ada orang-orang yang kayak nggak mau memperhatikan orang lain gitu ya. Itu bisa dibilang yaongan moju kayak gitu. Jadi punya mata tapi nggak bisa lihat. Ini kayak berbahasa gitu dalam Kantonis. Ngongan kip kota hongan fan. Ngongan kip kayak mataku berat kayak gitu ya. Matanya udah susah untuk dibuka. Kotak rasanya hou nganfen, hou itu sangat, nganfen ngantuk. Jadi langsung aku jadikan satu ya. Jadi mataku berat banget, kayaknya udah ngantuk kayak gitu, bisa diartikan seperti itu. Ngo ngan kip hou nganfen, kotak hou nganfen.
Lei ko ngan mei dong ngan mo hou leng à. Lei ko itu milikmu ya, kamu berarti. Ngan mei itu alis, dong dan. Ngan mo bulu mata, hou sangat, leng itu bagus, cantik dan sejenisnya kayak gitu ya. Lei ko ngan mei dong ngan mo hou leng à. Alis dan bulu matamu sangat bagus. Lei ko ngan mei dong ngan mo hou leng à. Ngo cao phân à, so yi yau di ngan toi. Ngo, aku, cao itu tidak cukup, fan, tidur, jadi tidak cukup tidur atau bisa diartikan kurang tidur kayak gitu ya. So yi jadi, yau ada, hou tai. Hou itu sangat, tai itu besar, ngan toi itu kantung mata. Jadi aku kurang tidur. Jadi ada kantung mata yang sangat besar kayak gitu ya. Ngo cao phân à, so yi yau hou tai ke ngan toi. Ngo cao phân à, so yi yau hou tai ke ngan toi. Oke, kosakata terakhir untuk video ini, nganti atau anti itu diartikan nanti ya. Ntar kayak gitu. Misalkan, Cece sing sang ye ti fan, nganti sin jui fana. Cece, Mbak, sing sang, tuan, yeti, agak malam atau lebih malam, fan, pulang. Nganti, nanti, sin, kayak aja gitu ya. Jui fan, masak nasi. Jadi mau bilang kalau tuan itu pulangnya agak malam, masaknya nanti aja kayak gitu ya maksudnya. Cece, sing sang yeti fan, nganti sin jui fana. Cece, sing sang ye ti fan, nganti sin jui fan à. Koko, phải đi冲凉à. Mas, phải itu cepat ya, cepat dikit kayak gitu.冲凉itu mandi. Anti sin itu bisa diartikan nanti dulu kayak gitu ya. Dalam kalimat ini kalau disuruh cepet mandilah, nanti dululah kayak gitu ya. Koko, phải đi冲凉à. Anti sin lah. Dadai, ngo yu mai song à. Kayak kita mau pamit gitu ya. Nyonya, ngo, aku, yu, mau, mai song, itu belanja kayak gitu. Terus nyonya bisa jawab, nganti itu tak ya Cece. Nganti, nanti, tu, itu juga ya. Tak, itu bisa. Cece, mbak kayak gitu ya. Jadi bisa bilang, nanti aja juga gak apa-apa. Maksudnya gak usah buru-buru gitu. Dadai, ngo yu mai song à. Nganti tutak ka Cece. Jadi untuk kosakata nganti ini aku kasih 3 contoh kalimat, jadi bisa dibedakan ya, kayak nanti aja, nanti dulu lah, nanti juga nggak apa-apa gitu ucapannya seperti apa. Nganti sin itu kayak nanti dulu lah, nganti itu teka, jadi kayak nanti juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jika masih ada yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian bisa juga menuliskan saran dan kritik maupun request bahasan yang akan dibahas di video selanjutnya agar aku dapat membuat video yang lebih baik lagi nantinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan bila aku ada upload video yang baru. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Haji Coikina, bye-bye.